Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep Panji Lesmana di channel Aspal Edu. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya kita men-setting Google Drive di komputer kita. Oke, seperti kita ketahui banyak orang yang menggunakan layanan Google Drive hanya layanan di web saja. Padahal sejatinya layanan cloud ini bisa juga kita gunakan di komputer kita agar komputer kita tersinkronis. Tersinkronis di sini dalam artian akan bersama-sama penyimpanannya dengan online, akan disamakan. Ketika kita menyimpan di offline, itu akan langsung di-upload ke online gitu ya. Nah, caranya, syaratnya Bapak dan Ibu harus memiliki akun Google ya. Akun Google misal nih, kita ke google.com ya. Login ya. Misal saya di sini akan login menggunakan akun biasa ya. Oke, ke Gmail. Kita login di Gmail. Nah, ini akun SMA Negeri 2 Depok, akun institusi. Sekarang saya akan contohkan menggunakan akun yang lain, menggunakan akun misalkan akun pribadi. Contohnya saya akan login menggunakan email panjiagc@gmail.com. Kemudian berikutnya, oke salah passwordnya ya. Oke, salah juga. Kebanyakan passwordnya. Oke, berhasil. Nah, Bapak dan Ibu lihat ya, di sini kita sudah terhubung ke layanan Google Gmail dengan alamat panjiagc@gmail.com. Nah, untuk ke Google Drive kita tinggal ketikkan saja Drive. Lalu kita klik. Nah, ini masih SMA Negeri 2 Depok, tapi kita sudah memiliki opsi sekarang. Ya, klik, lalu kita klik yang ini ya. Nah, seberapa besar sih penyimpanan kita di Google Drive ini untuk akun biasa? Penyimpanannya adalah 15 GB ya. 15 GB ini tentunya cukup besar lah untuk penyimpanan dokumen. Nah, lihat Bapak dan Ibu ya, ini adalah Google Drive-nya. Nah, Bapak dan Ibu, supaya yang 15 GB ini tidak sia-sia, bisa juga digunakan di komputer ya. Maka sekarang kita akan coba bagaimana caranya mensinkroniskan Google Drive di komputer dengan Google Drive di versi web ini ya. Caranya adalah yang pertama kita ke aplikasi namanya backup. Backup Google. Nah, ini nama aplikasinya ya. Google Drive for PC. Nah, ini tinggal download ya. Tinggal download, kemudian nah, ini dia. Akses dan sinkroniskan file Anda di mana saja. Kita tinggal download ini. Setuju dan download. Ya, installer backup sudah bisa. Ya, lalu kita tinggal install kan. Klik 2 kali, kemudian tunggu beberapa saat. Tunggu beberapa saat ya, kemudian yes. Kemudian yes, kemudian downloading ya, downloading dan install. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang anggaplah kita sudah menginstal. Nanti di komputer kita atau di PC kita ya, akan ada logo seperti ini ya, logo awan seperti ini ya. Kita tinggal klik ya. Kita tinggal klik. Nah, di settingannya lihat baik-baik di sini. Oke, masih belum muncul.
Kita tunggu ya, kita tunggu. Sedang loading, sedang muter. Nah, ini ya, ini ya. Nah, ini lihat. Lihat baik-baik, sedang synchronize, sedang muter. Nah, cara menyetingnya adalah kita tinggal klik ya, kita tinggal klik. Ya, sudah diupdate katanya beberapa waktu sebelumnya. Kita tinggal klik, kemudian di sini ada settingannya ya. Ada Google Drive foldernya, ada Google Drive versi web, dan ini ada Google Foto ya. Dan penyimpanan yang sudah saya gunakan adalah 469 GB ya. Mengapa ini lebih besar daripada akun biasa? Karena saya menggunakan akun G Suite ya, yang kapasitasnya tidak terbatas. Nah, ini kita juga bisa klik kanan. Nah, klik kanan dan klik kiri, tapi hasilnya akan sama, yaitu ini ya. Oke, nah ini ya, backup and sync from Google. Kalau mau diklik di sini, ada juga aplikasinya, backup. Nah, backup dan synchronize dari Google. Kalau diklik 2 kali, kita akan mendapati aplikasinya nanti. Kita klik 2 kali ya. Bagaimana untuk menyetingnya? Ditunggu sebentar. Nah, ini sudah kita buka ya. Backup and synchronize already running. Jadi aplikasinya memang tidak ada aplikasi khusus, tapi langsung ke Windows Explorer. Nah, coba dilihat baik-baik di sini. Ada sebuah logo ya, bertuliskan Google Drive di sini. Namanya Backup Drive ya. Backup Drive ini secara otomatis akan mensinkroniskan file di komputer dengan file di Google Drive ya. Ini adalah backup drive. Kemudian ada folder kedua namanya backup synchronize OneDrive Google, yang ini ya, backup synchronize Google. Nah, dua folder inilah yang kita setting di awal ya. Dua folder inilah yang kita setting di awal. Nah, yang bagian kedua ini ya, yang ada tanda checklist hijaunya, folder kemudian tanda checklist hijau. Ini menunjukkan bahwa file-file yang ada di sini adalah file yang dari komputer. Yang dari komputer kemudian kita upload di sini dan akan sampai di Google Drive kita. Coba kita lihat ya. Nah, ini Google Drive saya ya, Aseman 2 Depok. Ada di sini namanya My Computer atau komputer, kemudian My Laptop 1. Nah ini foldernya sama kan? Backup Synchronize Google. Oke, kita bandingkan. Kita bandingkan ya dengan yang Windows Explorer tadi. Oke. Oke, ini bandingkan ya, bandingkanlah. Bandingkan. Oke. Set. Lihat. Ini dengan ini sama ya. Ini dengan ini sama. Ketika saya upload di sini ya, maka di internet juga langsung terupdate. Nah, ini ya. Ada software, ada catatan. Catatan saya contohnya misalkan bahan postingan. Di sini juga sama, bahan postingan. Sehingga ketika saya tidak membawa laptop ini, saya tetap akan bisa mengakses data-data di laptop saya ini menggunakan Google Drive ini. Karena sudah disinkronize gitu ya. Sekali lagi, yang tanda checklist ini itu adalah yang dari komputer asalnya, kemudian disinkroniskan di laptop. Ya. Sini nih, laptop ya, backup synchronize. Ini tercentang tanda hijau ya. Tercentang tanda hijau. Selain backup synchronize Google, kita juga akan disinkroniskan di desktop, dokumen, dan picture ya.
Kalau misalkan Bapak Ibu lihat di sini juga ya, di laptop lihat ya, gambarnya tersinkronize, dokumennya tersinkronize, kemudian desktopnya tersinkronize. Kita coba ya, kalau klik desktop, sini ada 3 aplikasi. Di sini juga sama. Tuh, 3 aplikasi ya, sama persis. Dokumennya, kalau kita klik, di sini ada 3 dokumen, di sini juga ada 3 dokumen. Lihat, sama persis, ya, sama persis. Kalau di picture-nya, di sini ada dua folder. Bagaimana kalau di laptop? Di sini juga ada 2 folder. Nah, ya. Jadi dengan adanya synchronize ini, ya, kita akan dengan mudah mengakses data-data di komputer kita, ya. Caranya bagaimana? Caranya ya gampang. Ketika pertama kali install, kita tinggal memilih saja directory mana yang akan dijadikan penyimpanannya. Kalau saya memilih directory-nya kan directory yang ini, ya. Backup Synchronous Google. Ini folder ini saya buat sendiri. Kemudian saya setting ketika awal install. Ketika awal install tadi aplikasi Backup and Synchronize from Google ini, saya masukkan yang ini ya, folder yang ini. Saya pilih folder yang ini, maka akan jadinya seperti ini. Ya, maka akan jadinya seperti ini. Nah, kalau yang ini yang ada tanda drive-nya, ini adalah kebalikannya. Ini adalah yang ada di drive ya, yang ada di drive akan muncul ke sini. Ya. Saya klik. Nah, ini adalah data-data yang ada di drive ya. Di drive sini ya. Nah, di drive sini. Ya, data-data yang ada di sini, ini kebalikannya. Nah, lihat tuh semuanya. Formulir tanpa judul. Ya. Tuh, lihat semuanya ada di sini. Ya. Semuanya ada di sini. Kebalikannya, ya. Jadi paham ya? Jadi kalau yang ada logo ini adalah kebalikannya dari yang di drive akan terupload di komputer saya. Nah, kalau yang ini, yang tanda checklist folder, yang saya masukkan di folder ini, semuanya akan masuk di drive saya. Ya, jadi dua-duanya adalah saling bersinergi ya. Yang satu kita bisa mengambil data dari drive, ya. Yang satu kita bisa mengupload datanya di sini dan di drive pun ada. Tapi kedua-duanya adalah bertujuan yang sama, yaitu menyamakan data baik yang ada di drive maupun yang ada di komputer kita, gitu ya. Kedua-duanya bertujuan yang sama, gitu ya. Nah, kalau kita klik kanan, lihat propertiesnya ya. Nah, ini. Nah, lihat. Ini ada open with-nya Google Drive Synchronize. Google Form. Nah, gitu. Oke. Jadi inilah cara manakala kita takut kehilangan data ya. Saat ini sudah tidak zaman lagi kita memenuhi drive D kita dengan data-data yang tidak aman, yang tidak disinkroniskan dengan Google Cloud gitu ya. Karena akan sangat sering sekali komputer kita itu diinstal ulang. Akan sangat sering sekali komputer kita itu mengalami masalah. Sehingga ketika data sudah ada di Google Drive, kita tinggal login saja dengan menggunakan aplikasi ini ya. Backup and synchronize from Google, lalu data-data semuanya akan tertarik ke kita. Begitu ya. Tidak akan kesulitan. Saya pun sudah install ulang beberapa kali laptop dan ini adalah pembelajaran. Jadi tidak menyimpan data-data penting di laptop. Kenapa? Bisa laptopnya rusak, bisa datanya tidak sengaja terhapus, bisa terkena virus, ya, bisa juga ada masalah-masalah lain gitu ya, hilanglah atau dicurilah dan lain-lain. Nah, dengan adanya seperti ini, ya ini relatif lebih aman. Ya kuncinya satu, kuncinya menggunakan akun Google tadi ya, akun Google ini. Baik, itu mungkin yang bisa kami bagikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi dengan adanya teknologi cloud seperti ini, teknologi Google Drive, kita tidak hanya mengupload di Google Drive saja, tetapi
kita juga bisa mensinkronisasikan data-data yang ada di laptop dengan data-data yang ada di Drive. Sehingga dengan seperti itu tujuannya adalah mengefektifkan dan mengamankan hasil pekerjaan kita atau pekerjaan yang sedang kita lakukan. Itu saja yang bisa kami bagikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.